Saya mau ngomongin berapa rumus di sini ya? 1, 2, 3. 3 rumus yang akan kita bahas di kelas tanggal 11 September, tapi saya akan kasih bayangannya seperti apa. Oke. Dan ini disebut dynamic array formula. Oke. Misalnya saya punya data yang seperti tadi ya, ada data region-nya, oke, data sales rep-nya, data penjualannya. Saya diminta untuk ngesortir data sales rep dan penjualan berdasarkan penjualan tertinggi. Oke. Teman-teman mungkin mikir ya, wah, itu sih gampang ya, karena kan kita tinggal bikin filter di sini, oke, filter, kemudian kita sortir aja dari data penjualan tertinggi, ya kan, beres nih, gitu ya, betul ya. Itu kalau teman-teman bisa ngefilter di dalam database. Tapi ada kalanya kita harus ngefilter, ya, ngefilter atau mengekstrak data di worksheet yang berbeda atau di summary yang berbeda. Oke, jadi kalau teman-teman nggak bisa ngefilter di database-nya, teman-teman nggak bisa nih pakai cara seperti ini. Oke, dan di Excel 365, Excel ngerasa, oh iya, makin banyak orang perlu nge-extract data, ngefilter, ngesortir di luar database. Oke, makanya Excel bikin rumus yang keren banget, oke, di dalam Excel 365 atau Excel 2021 yang bisa melakukan itu. Oke, yang pertama saya mau ngesortir dulu ya. Saya mau sortir nih sales rep dan penjualan, tapi saya mau urutin dari penjualannya. Oke, jadi saya udah bikin judulnya di sini. Saya akan menggunakan rumus yang namanya sort. Oke, kita mau sort nih, mau sort. Oke, sort apa? Kita pilih datanya. Oke, kita mau ngambil sales rep dan penjualan. Saya akan highlight ini ke bawah. Oke, datanya nggak terlalu banyak sampai sini. Oke, kemudian dia tanya sort index. Mau sort berdasarkan kolom yang mana nih? Kolom yang ke-1 atau kolom yang kedua? Oke, saya mau pilih kolom yang kedua karena kita mau sort berdasarkan penjualan. Kemudian titik koma. Waktu kita nge-sort itu selalu ada 2 tipe ya teman-teman ya, yaitu ascending atau descending. Ascending itu artinya makin lama makin naik nih. Jadi dari yang kecil makin lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Kalau descending itu kita mulai dari yang paling besar dulu. Makin lama makin turun karena descend itu artinya menurun, oke. Dan ini yang kita mau ya, karena saya mau ngurutin dari penjualan paling tinggi, berarti yang paling besar di atas, makin lama makin turun, oke. Jadi saya akan double klik di sini, oke, dan ini cukup, kita kurung tutup, enter. Ini adalah dynamic array formula. Jadi dynamic array formula akan nge-spill karena dia nggak hanya menghasilkan satu sel, tapi menghasilkan banyak sel. Oke, saya enter dan dia akan nge-spill kayak gini. Dan lihat ada efeknya, ada efek garis warna biru dan ada shadow-nya. Oke, ini yang disebut spill di dalam Excel 365. Jadi lagi-lagi kita lihat di sini ya, IKA Indah, yang paling besar itu IKA Indah 146 juta di sini nih. Oke, penjualan dia di Sulawesi dan kita sortkan dari paling atas. Jadi kita ngesortir sebuah array berdasarkan kolom yang mana nih, gitu. Kita menggunakan rumus sort. Oke. Nah sekarang ngefilter. Oke, kita cuma mau filter berdasarkan region. Gimana caranya? Misal saya mau di sini saya ada drop down untuk region. Tapi untuk bikin drop down dengan rumus array formula, kita bisa menggunakan rumus teman-teman yang namanya unique. Oke, di sini akan saya tulis unique. Unique itu unik ya. Jadi nggak ada duplikasi. Di sini Jawa di repeat 6 kali nih. Sumatera di repeat 6 kali. Saya cuma mau ambil satu aja, yang unik aja. Oke, jadi saya akan menggunakan rumus unik atau unique dan saya akan highlight ini sampai ke bawah. Saya enter, dia akan menghasilkan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Wah, keren ya. Oke, tapi rumus unik itu belum disortir karena Jawa muncul duluan nih. Jadi Jawa ada di atas. Kemudian Sumatera muncul duluan, Sumatera muncul duluan daripada Kalimantan. Oke, tapi kita bisa banget teman-teman bungkus rumus ini ya, rumus unik dengan rumus sort. Oke, saya rumus unik udah kita remove duplicate-nya dengan unik, udah gitu kita sortir. Oke, saya enter and it's done. Jawa, Kalimantan dulu karena K duluan ya, baru Sulawesi, baru Sumatera. Keren ya, ini keren banget nih teman-teman. Ini fitur Excel 365 yang keren dan kita bisa menggabungkan unik dengan sort. Ini yang lebih keren lagi, oke? Lebih keren lagi saya tunjukin ya. Saya mau bikin data validation di sini. Kalau tadi kita bilang Alt DL Tab L Tab. Masih ingat? Kita coba ya. Alt DL Tab L Tab. Oke. Saya mau bikin nih source-nya mana?
Kalau di Excel sebelum Excel 365, teman-teman harus ngesortir kayak gini nih. Betul nggak? Tunjukin kayak gini. Oke. Tapi karena ini adalah rumus spill atau rumus dynamic array formula, rumus yang hidup ya, itu sebetulnya cuma di Jawa doang tuh. Jadi cuma di Jawa, cuma di sel L11, L10, sorry, L10. Karena bawah-bawahnya itu adalah array formula, ngikutin rumus yang ada di L10. Dan di dalam Excel 365, kita bisa cuma tulis L10 dan tulis hashtag atau tulis tanda pagar untuk kasih tahu ke Excel. Excel, sumber list saya nih ada di L10, tapi L10 itu dynamic array formula. Oke. Kalau saya tulis hashtag, ambilin dong semua yang ditumpahin gitu ya. Yang semua ditumpahin, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, semua ikut-ikutan. Oke. Saya klik oke ya, saya klik oke, nothing happen, but look at this. Tuh, keluar ya. Padahal saya cuma tulis L10. Saya cuma tulis L10, tapi dengan tanda hashtag, Excel akan otomatis membaca, oke, L10 ini adalah array formula, dan kita akan ambil semua yang ditumpahin sama dia nih. Nih ya, yang ditumpahin sama rumus nih. Lihat teman-teman ya, di sini ada rumusnya ya. Tapi kalau saya klik Kalimantan, rumusnya tuh di gray. Nggak bisa saya apa-apain tuh. Nggak bisa saya ganti. Oke, karena yang hidup hanya di L10. Oke, gitu. Jadi saya bisa pilih misalnya Kalimantan. Nah, di sini saya akan memfilter. Saya mau filter dong sales rep sama penjualan yang regionnya di Kalimantan aja gitu ya. Oke, kita mulai ya. Kita gunakan rumus filter. Oke, array-nya mana nih? Array-nya ini semua nih yang mau kita ambil sesuai judul yang udah saya buat ya. Karena saya buatnya sales rep dan penjualan. Oke. Oke, include-nya apa? Apa yang mau di-include, yang mau ditarik, yang mau difilter? Saya cuma mau narik kalau region di sini nih, ya, region yang di sini itu equal to sama dengan Kalimantan. Oke, jadi artinya apa ya? Artinya Excel filterin dong, filterin ini nih yang biru ya, sales rep sama penjualan. Tapi filter kalau regionnya nih sama dengan Kalimantan. Kalau nggak Kalimantan nggak usah di-filter. Oke, gitu ya. Saya enter ya, enter, boom. Dia akan mengambil Indra Agustina yang 71 juta. Yaitu di sini. Ini. Dia akan mengambil data di sini nih. Walaupun Kalimantan nggak kelihatan, tapi dia hanya ngefilter atau mengambil data sesuai region yang Kalimantan. Oke. Dan kalau teman-teman lihat di sini masih belum tersortir, kita lagi-lagi bisa menggunakan rumus sortir di sini. Saya akan ngebungkus rumus filter dengan sort. Oke, sort ini rumusnya. Kemudian saya mau nge-sort berdasarkan kolom kedua. Kolom kedua itu apa? Ini penjualan. Karena kolom pertama adalah sales rep dan kolom kedua adalah penjualan. Oke, gitu ya. Dan kalau udah gitu, kita tinggal enter dan dia akan ngesortir. Oke, kali ini teman-teman, saya nggak naruh argumen yang ketiga nih, sort ordernya. Jadi secara default dia akan memilih ascending, berarti makin lama makin tinggi. Oke, secara default. Kalau kita mau bikin makin lama makin rendah, kita harus buat titik koma dan pilih yang descending. Oke, -1. Enter. Dan sekarang yang paling tinggi, teman-teman, itu berada di paling atas. Oke, jadi ini combo ya teman-teman ya. Kita belajar 3 rumus sekaligus. Oke, kita belajar unique digabung dengan sort. Oke, kemudian kita menggunakan hashtag dalam data validation. Dan di sini kita gabungin filter dengan sort. Jadi rumus yang keren banget. Sebelum 365 menggunakan untuk ekstrak data seperti ini teman-teman, itu teman-teman harus menggunakan antara CSE, oke, atau Control Shift Enter, atau menggunakan rumus yang sangat kombinasi rumus yang panjang seperti index, agregat, atau small, atau large, dan ya, dan it's gonna be complicated. Itu bakal complicated banget. Oke.